Kadang-kadang kan pas kita baru keluar kamar mandi, udah siap mandi, datang suami kita, diambil lagi handuknya, lempar lagi, sambung lagi, kapan mandi, kapan selesai. Nggak selesai ya. Jadi kadang-kadang jadi posisi kita kan asik sama terus sama suami kan, kita bersamaan terus, nggak bisa terlepas-lepas ya, sama kayak karet nih lah. Kita mau lepas pun ditidurin lagi, mau lepas pun ditidurin lagi. Jadi posisi kita nggak akan lepas-lepas, kita goyang-goyang berapa kali sampai bisa terlepas dengan sempurna posisinya. Jadi posisi ini butuh suatu trik, butuh suatu cara bagaimana kita bisa memaknai hubungan kita dengan suami agar tidak menjadi sesuatu yang merepotkan. Dan juga anduk tadi dilempar, kalau pas di atas bantal ngeces itu ya berarti anduknya lagi kita pakai lagi, jadi bahaya lagi. Upayakan posisi tidur itu pertama kita sikat gigi dulu sebelum tidur agar jangan banyak kotoran kuman setelah itu. Dan juga posisinya yang dianjurkan Rasulullah itu tidur dengan menghadap ke samping kanan. Jadi itu agak sedikit mengurangi efeknya. Dan sering dia yang banyak yang ngeces-ngeces itu karena lambung juga kurang sehat. Jadi perhatikan, dan ini puasa. Makanya kalau bangun tidur biasa orang bangunnya tahajud, bedah demi genter malah. Posisi ini yang lambung kurang sehat juga berpengaruh. Nah, jadi posisi pastikan itu ngeces tadi, kalau ludah kita memang bercampur dengan darah jangan diminum juga. Jadi kalau pas gigi kita berdarah, kita nggak boleh minum lagi, kumur-kumur dan buang tersebut. Ataupun ada bekas rasa, maksudnya contohnya kita habis sahur nih, makan tadi ayam goreng nyelip di sini, ada pahanya satu batang kayak upin ipin nyelip, besar kali nyelipnya. Tapi ya pas kita habis sahur masih ada nyelip, lalu kita menelan air ludah dan rasa ayam goreng. Ludahnya rasa ayam goreng atau kari ayam atau rasa sup ayam, rasa soto Medan pula rasa air ludah kita. Hati-hati, ini batal puasa. Termasuk kalau kita mohon maaf sikat gigi, lalu kita punya pasta gigi yang aromanya tuh kuat, seperti close up misalnya. Jadi kan masih tuh kalau pagi masih hanya masih segar, tapi kalau jam 12 hanya orang pingsan depan kita. Bau naga pula, kalau bau buah naga nggak apa-apa lah, nih bau naga betul-betul. Nah, kondisi seperti itu hati-hati kalau kita sikat gigi lalu masih ada bekas pasta giginya yang terasa. Maka itulah fungsi imsak tadi. Jadi kita masih sempat kumur-kumur bersihkan gigi sebelum itu. Lalu kita setelah yang nggak boleh lagi, yang boleh kita nelan air liur sendiri tapi sebelum dikeluarkan. Kok air liur kita misalnya nih udah kita tampung dalam mulut, lalu tuang dalam gelas aqua, minum lagi. Itu kalau diminum lagi batal karena sudah keluar dari mulut. Jadi kalau sudah keluar dari mulut nggak boleh diminum kembali. Jadi kalau tadi ngeces nggak usah lagi setelah itu. Jadi biar aja yang di luar lap aja terus atau cuci biar jangan diminum lagi kalau pas puasa. Dan syaratnya lagi tadi kalau sekarang nggak apa ngeces, kalau berlaku bulan puasa aja. Nah, kalau minum air liur sendiri boleh. Lalu yang nggak boleh adalah minum air liur orang lain. Jadi kalau pas ada, kalau ekstrimnya kan buka mulut, lalu dalam mulut kita minum nggak boleh. Tapi yang sering terjadinya, ya ini kalian yang sering bayangkan ini. Ya masih jomblo. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita kalau jomblo tuh kok bantal aja coba. Modal guling. Jadi sabar. Puasa melatih kesabaran. Jadi posisi kita kalau melakukan, mohon maaf, kita cium suami kita atau istri kita. Ciuman di dahi, di mata, di hidung, di pipi, di leher, di bawah terus. Itu nggak batal puasa. Kita pikir batal, ternyata nggak batal. Jadi ciuman nggak batal. Silakan kok mau ciuman silakan. Tapi pastikan istri sendiri. Jangan istri orang lain. Ya, karena kan kalau diajari tuh trik cari istri. Kalau mau sehat cari istri perawat. Kalau mau pintar cari istri guru.
Kalau mau mati cari istri orang, pasti mati. Istri orang pula kita cium apa enggak? Dibunuh kita suaminya. Nah, begitu kita ciuman di bibir, nggak apa-apa. Permasalahannya begitu kita French kiss, artinya ciuman, ya, bayangin itu, bayangin itu, French kiss. Nah, posisi lidah yang masuk ke rongga satu, itu kalau nggak terlalu berdalam masuk nggak apa-apa lah, nggak sampai lidah sampai panjang sampai itu bahaya. Sampai gigit-gigitan lagi keluar darah lagi, ini yang jadi masalah. Jadi itu satu. Yang jadi masalah lagi adalah air liur. Saat air liurku bercampur dengan air liurmu. Nah ini, kalau air liur yang bercampur ini nggak boleh ditelan. Kalau dalam puasa ya, kalau sekarang nggak apa-apa. Jadi sekarang nggak apa-apa, silakan praktek aja. Yang setelah puasa adalah waktu puasa nanti air liur itu nggak boleh ditelan. Jadi kalaupun masuk air liur suami kita ke mulut kita, buang dulu baru minum. Baru cuci mulut baru minum air liur sendiri. Jadi maksudnya jangan bercampur air liur dia, karena masuk air liur dia ke mulut kita, ini yang batal. Ciumannya nggak batal, tapi batal pahala. Maksudnya kalau puasanya tetap sah, batal pahala karena puasa itu bukan digunakan lagi untuk beribadah, tapi sudah bersenang-senang. Mohon maaf yang kita ekstrim lagi, kita ngomong agak vulgar saja biar dipahami. Mimpi basah tidak batal puasa. Misal kita pas lagi tidur siang, dibangunin sama mama kita, bangun dari tadi gak bangun, disiram air 1 timba, kan basah ya? Itu gak batal puasa. Jadi bukan mimpi keluar sperma. Jadi mimpi keluar sperma, kita lagi tidur lalu mimpiin Miyabi misalnya, ada masalah. Digoreng basah jadi ya, dengan dibasah. Saat mimpiin itu, lalu kita tiba-tiba bangun, kok tiba-tiba ada basah ini ya. Jadi posisi itu mimpinya, bangun tidurnya tidak batal puasa. Jadi keluar spermanya tidak batal puasa. Istimna bahasa Arab, bahasa Indonesianya onani. Ada mencari mani, menuntut mani keluar. Istimna juga tidak batal puasa. Ekstrim ya. Onani tidak batal puasa, ekstrim kan? Gak pernah dengar sebelumnya kan? Onani tidak batal puasa, tapi begitu onani keluar sperma batal. Keluar sperma tidak batal, onani tidak batal. Onani keluar sperma batal. Paham? Onani jadi sperma. Onani jadi sperma. Permasalahannya kayak maksudnya ada keluarga. Kadang-kadang kan hanapu itu bidli angin ini. Udah lah. Ada sudah 8 ronde, apa lagi? Kalau seperti itu artinya istimna tanpa keluar mani nggak apa-apa. Kadang-kadang kita kan, mohon maaf nih, biasa jomblo, sering sudah tapi Ustadz saya istimnanya onaninya pakai lape Ustadz. Lapenya saya lapein dengan sabun lagi Ustadz. Jangan kena tangan saya. Itu bukan batas dengan sabun namanya. Jadi dibatasi dengan kain pun. Misalnya dia pegang tadi, pegang dengan kain atau dengan tangan sendiri, tapi nggak keluar. Itu nggak batal puasa, masih boleh lanjut. Tadi kan ada teman-teman tak cerita apa-apa, lalu pegang atau digesek-gesek ke bantal guling entah apalah. Nah posisi itu tidak, yang mau kita bilang itu nggak batal puasanya. Jangan nanti tiba-tiba udahlah minum aja lah, tadi udah pegang. Jadi minum itu bukan jadi alasan. Jadi aku udah batal puasa, tadi udah pegang. Nggak batal puasa. Pahalanya iya hilang ya, pahalanya hilang. Ceritanya batal sahnya dulu. Pahala pada pasti hilang karena memang itu kan ceritanya udah kali gitu. Maaf nih, bukan hanya tangan kita sendiri. Kita dipegang dengan istri kita atau orang lain, wanita lain. Janganlah cowok lain, maksudnya sama-sama cowok juga janganlah juga. Nah, kita dipegang dengan istri kita, istimna tadi, onani tadi dipegang dengan istri kita, tidak batal kalau tidak keluar sperma.
Kalau keluar spermanya batal puasa si cowoknya nggak batal. Paham ya? Jadi si ceweknya, anak pegangin lah bentar dik, pas pegang. Nah. Si ceweknya nggak batal, akan ada yang batal juga. Gini Ustaz, kita ngomong masalah sperma tadi kan ini kan gini. Ini kan gini. Yang dikatakan sperma itu gimana Ustaz? Kan Iya. ini, Ada sperma mazi itu ya yang keluar kan, pertama. mazi. Dan ada yang nggak keluar sperma tapi keluar beningannya. Iya, Betul, itu Ustaz? mazi. Iya, betul. Ustaz. Nah, Ya. apakah membatalkan pahala puasa? Puasa, kalau pahala ceritanya udah pasti batal. Pasti batal. Udah pasti batal nih ceritanya. Ini yang dihitung tadi mazi atau mani ya gitu bahasa Arabnya ya. Kalau mazi adalah sesuatu cairan putih bening, tidak lengket dan tidak berbau. Putih bening, tidak lengket dan tidak berbau. Kalau perempuan disebut rutubah faraj. Ini kita cerita fikih ya, mohon maaf jorok sedikit. Walaupun nanti ditayang di YouTube, tapi emang ini cerita fikih. Rutubah faraj itu mohon maaf. Kalau kita stimulasi wanita, kita pegang-pegang, tadi mana-mana kita pegang-pegang, dia tidak keluar sperma, tapi dia keluar rutubah, basah. Mohon maaf, bagi yang keluarga sudah paham, bagi yang belum keluarga tapi sudah pernah melakukan mungkin paham juga. Jadi mazi itu dia ada rasanya agak sedikit asin, tapi tidak lengket. Jadi mazi ini bisa keluar kalau kita mengangkat barang banyak. Kita pas mengangkat barang banyak, misalnya kita ada orang yang nggak bayar kredit lalu kita sita rumahnya, kita angkat rumahnya satu ini, jadi kan pas kita angkat rumahnya keluar mazi itu cairan putih bening, tidak lengket dan tidak berbau. Memang sedikit berasa, agak sedikit asin tapi tidak berbau. Kalau sperma dia baunya menyengat seperti bau putih telur yang keluarnya kurang amis gitu. Tapi kalau mazi tidak berbau dan tidak lengket. Jadi kalau kita ragu, begitu kita pegang, jadi basah gini dia tidak lengket. Kalau lengket, nampak lengket ya. Kalau posisi mazi tidak lengket. Kalau mani, jadi ini keluarnya tadi mazi atau mani ya? Cek, basah. Pastikan ya. Pas lihat jalan ada tumpukan hitam. Wah, ini kayaknya tai lembu nih, tapi sebentar ya, lihat dulu. Sampai tepi cek dulu. Dari hangatnya kayaknya iya tai lembu nih. Rasanya kayak rasa tai lembu. Untung nggak terpijak tadi. Jadi udah kita rasain kayak tai lembu, untung nggak terpijak posisi. Nah, posisi mazi atau mani, kalau mazinya tidak batal puasa, maninya batal. Nah, jadi posisi ini kadang-kadang pria itu kalau sudah melewati posisi mazi itu hampir sampai pada titik tak dapat balik. Jadi pada posisi kecuali dia sering latihan senam Kegel, sering latihan multiple orgasme, dia bisa stel prostatnya, artinya tidak keluar, paling keluar sampai mazi. Tapi kalau batasan tidak sampai titik tidak dapat balik, sperma tetap keluar di ujung sedikit. Nah, kalau keluar ini batal. Karena kadang-kadang sikit lagi itulah bahayanya posisinya. Nah, perempuan juga gitu. Jadi spermanya wanita atau sel ovum wanita itu keluar pada saat dia orgasme. Artinya dia sudah titik rangsang yang sudah klimaks. Nah, itu bahasanya Pak. Senior. Jadi ini senior itu bahaya. Senior apa singkatannya? Senang istri orang. Jadi kalau orang ini masih junior artinya juga senang istri orang. Sama aja berarti. Ya, jadi begitu posisi perempuan kadang-kadang nih dirangsang-rangsang sama suami, bang jangan. Alah pegang sikit aja. Nah, dipegang-pegang tadi mana-mana kita basah itu tidak batal. Kecuali sampai kita kalau koitus pasti batal karena kita berhubungan, masukkan bertemu dua dukul kan. Kalau tidak koitus lalu kita sampai tingkat orgasme, kita dirangsang-rangsang tuh sampai keluar. Posisi itu batal. Jadi ini kita cerita apa yang mungkin saja terjadi ini. Kita nonton film porno, nontonnya batal pahala puasa. Kita nonton nggak keluar sperma, puasanya nggak batal.
Kita nonton sambil pegang-pegang, pegangan punya sendiri, pegangan punya istri atau punya orang lain lah. Kita pegang. Enggak batal selama nggak keluar sperma. Jadi paham ya posisinya? Onani tidak batal. Keluar sperma tidak batal. Onani sampai keluar sperma batal. Keluar sperma. Nah, posisi keluar itu yang disebut keluar sperma itu kalau diikat pakai karet seperti ini, posisi keluar adalah saat testikel itu sudah keluar, sudah mengeluarkan, menyemprotkan sperma. Jadi kalau kita ikat pakai karet pun, mohon maaf di batangnya misalnya, tapi di sini sudah keluar, ini dihitung keluar. Karena saat ini dibuka atau saat kita keluar kencing, kalau diperhatikan, keluar kencing pertama, tahan, itu ada sesuatu yang lengket di awal. Nah itu berarti sudah keluar spermanya. Kita berpikir tadi kan, pas mau keluar kita ikat pakai atau dicekek ya. Dicekek soalnya. Nah, posisi dicekek itu kalau dicekek di batangnya itu nggak mungkin lagi. Dia posisi cekek tetap di posisi saluran di prostatnya. Jadi nggak boleh. Belum. Jadi posisi itu Seru nih. enggak, maksudnya karena memang bisa saja terjadi. Kan orang ini nggak ngelapor ke Pak Teddy. Ini kalian kok lama kan itu tadi di kamar mandi. Sabun habis itu maksudnya tadi. Nah, jadi minimal kita tahu. Mohon maaf agak porno sedikit, agak vulgar, tapi kita perlu tahu. Maksudnya jangan sampai ini kan ada pasukan sabun nih di kamar mandi. Jadi kadang-kadang kan iya, maksudnya kalau lagi jomblo sabun cepat kali habis, 2 hari sekali udah habis. Untuk apa tadi makan? Saya nggak tahu. Kadang-kadang dimakan maksudnya. Dari sih nggak berkomentar deh. Jadi maksudnya, ya kadang-kadang kita kan terbawa pas lagi nyabun, mau pegang pas nyabunin muka, nyabunin kemana, pas itu udah kelamaan maksudnya. Nah kelamaan maksud saya nggak batal, itu mau bilang. Jangan sampai nanti pas keluar kamar mandi, aduh minum aja lah. Kayak tadi udah lama kali pegang, nah jadi sampai merah, sampai ungu jadi wajah. Tapi posisi ini yang perlu saya jelaskan bahwa onaninya itu tidak batal. Tapi jangan lakukan karena batal pahala puasa, pahala menghilangkan pahala puasa. Tapi cuman maksudnya gini, jangan nanti kita kan kadang-kadang berpikir pengaruhnya kemana nih batal puasa ini untuk qadanya. Saat kita nih saat ini ada sempat nonton film porno atau apalah keluar sperma tahun lalu. Ini kita belum qada tahun ini. Ini sudah sampai Ramadan sekarang 1440 Hijriah. Kita qadanya kan nanti pastinya setelah Ramadan. Itu kita plus kena fidyah 1 mud, artinya 7,5 on beras. Qadanya tetap 1 hari, fidyahnya 1 mud, serahkan ke fakir miskin. Biar aja fakir miskin, orang yang nggak sanggup bayar kredit pasti fakir miskin. Nah, jadi begitu kita sudah seperti itu, artinya ada fidyah puasa, ini tentunya yang nanti menunjukkan kita pernah tinggal puasa tahun berapa? Oh tahun 2019, 2017. Berarti 1 hari tinggal, 1 hari kata plus 2 mud. 2016 1 hari plus 3 mud. Kalau 1 hari, kalau sebulan, nah makanya kan pastikan. Dulu waktu puasa dulu sempat onani lah. Kita pikir itu batal, ternyata nggak batal. Lumayan kan nggak harus kata. Gitu. Kalaupun katanya sanggup, moodnya ini. Kadang-kadang kita begitu hitung-hitungan, udah sampai 2 ton berasnya ternyata. Kita kena hutangnya belum bayar. Karena kan ada yang berapa tahun nggak bayar-bayar nih ceritanya. Nah posisi ini yang perlu, di posisi batal puasanya di mana. Kalau nggak batal, dulu sempat ciuman sama suami atau sama pacar, kita pikir itu batal, ternyata kan baru tahu sekarang nggak batal. Lumayan kan, nggak usah kata. Kalaupun nanti kita kata sambil puasa sunat, minimal moodnya kan nggak usah bayar. Berarti posisinya ternyata itu tidak membatalkan puasa. Jadi biar tahu kita hati-hatinya dan juga jaga-jaganya, jangan sampai kita sedikit-sedikit membatalkan puasa. Puasa tetap bisa dilanjut walaupun nggak ada pahala, tapi saat kita dikhitab di hari kiamat, kita tidak lagi berdosa. Paham ya sampai sini? Nah, jadi tadi kan ceritanya ada yang pegang-pegangan, ada entah merangsang suami atau istri. Istimna, mencari kenikmatan, bukan istimna. Istimna mencari mani tadi. Mani nggak boleh. Mencari mani boleh, tapi tidak boleh sampai keluar. Di istimna sampai keluar itu nggak boleh. Itu batal pahala puasa. Nah posisi ini yang dijaga, termasuk tadi makan minumnya juga. Kalau bisa selama puasa kurangi buang air besar di siang hari. Kenapa? Saat kita istinja, membersihkan diri dari BAB,
BAB itu bahasa Inggrisnya apa? Throw water big ya, throw water big, buang air besar ya. Di buang air besar itu kita kadang-kadang waktu cebok bisa masuk lagi air ke dalam rongga dubur. Nah, jadi kalaupun terpaksa BAB, mencret, aduh permisi Pak tadi ini saya ke kamar mandi, mencret, betul-betul mencret. Nah, upayakan dijaga kali lah maksudnya posisinya. Jangan sampai ada yang masuk lagi air. Makanya kalau buang air kecil di dalam kolam, buang angin di dalam kolam, pas kita masuk ke lido berenangnya nggak batal, kecuali masuk air ke dalam hidung, ke dalam kuping, ke dalam mulut, ke dalam mata. Tapi kalau berenang misal segini, kita rendam, berenangnya nggak batal. Baru batalnya pas kita keluar kencing di dalam kolam. Begitu keluar kencing di kolam kan saluran itu fisikalnya terbuka, bisa masuk lagi. Ataupun pas orang lihat kita dalam kolam, blub 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 blub, banyak buang angin pula dalam kolam lido tuh. Nah itu pas habis blub keluar tuh blub, nah, itu masuk lagi airnya. Ataupun kadang-kadang buang air besar, kolam lido biru jadi coklat jadinya, buang air besar pula itu. Itu lebih lagi, jadi lebih masuk lagi. Begitu keluar batangan emas itu, ya masuklah air ke dalamnya. Bukan posisi ini batal puasa, dijaga hal-hal seperti itu. Kalau yang lain yang batalkan pahala puasa banyak. Ngomongin orang, ngomongin ini Pak tadi kok nggak kasih bonus nih selama Ramadan, tuh ngomong ya. Atau bahkan diam pun bisa batal puasa. Ya diam-diam makan nasi padang yang di depan, ya kan? Diam pun batal puasa. Ya kurang lebih gitulah sedikit pembukaan untuk cerita tentang bagaimana kita menghadapi Ramadan. Boleh kita buka sesi tanya jawab dulu sebelum ya mungkin pukul 12 ya. Jadi buka sesi tanya jawab dulu untuk kita bisa ya sedikit nambah ilmu. Ada yang mau bertanya? Apa yang sering terjadi selama bulan Ramadan yang mungkin kita ragu atau kita selama ini nggak yakin? Ini saya sudah lakukan ini. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak ya? Jadi hal seperti itu boleh. Ada pertanyaan? Jadi yang dasar-dasar tadi kan kalau pas ingat tanya aja langsung. Kalau yang lebih parah lagi, yang kita mungkin nggak sadar, tapi ini bahaya sekali memang, murtad. Jadi murtad itu tetap batal puasa dan batal iman dan kita keluar dari Islam. Dan murtad ini kadang-kadang tanpa kita sadari, artinya murtad itu kita keluar dari Islam dengan cara pertama menyekutukan Tuhan atau percaya ada sesuatu yang lebih hebat dari Tuhan. Contohnya nyohanadron pada dokter, kalau nggak ada anda dokter saya nggak akan sembuh. Kita yakini bahwa betul-betul dia menyembuhkan kita. Ika menyatakan obatnya kujit jangan pulih. Kita yakini bahwa betul-betul kita sembuh karena itu. Ataupun nggak boleh foto 3, katanya sial. Kita yakini ada kesialan yang datang karena foto bukan karena Allah. Itu juga hati-hati mengganggu akidah kita. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu akidah kita ataupun kita main-main ini dengan sumpah. Ini ada Pak tadi dalam ada. Yang betul sumpah keluar dari agama Islam pun boleh. Nah ini bahaya sekali, jadi jangan main-main dengan keluar dari agama Islam, karena begitu kita keluar murtad lagi. Kalau kita meyakini yang wajib itu tidak wajib, atau menghalalkan yang haram, atau mengejek sunnah, itu juga murtad. Jadi kita perlu cerita, maksudnya kadang-kadang potong kuku lah hari Jumat, kan sunat potong kuku hari Jumat. Barang siapa potong kuku hari Jumat, keluar daripadanya kebodohan, masuk ke dalamnya kepintaran. Orang potong kuku hari Jumat pintar. Kalau potong kuku hari Kamis, keluar daripadanya kemiskinan, masuk kepadanya kekayaan. Orang potong kuku hari Kamis kaya. Potong kuku hari Senin, siapa yang potong kuku hari Senin, keluar daripadanya sakit, masuk kepadanya kesehatan. Jadi potong kukunya dengan cara yang diajarkan, yaitu dari telunjuk, tengah, manis, kelingking lagi kiri, manis, tengah, telunjuk, jempol, baru jempol. Itu untuk jari tangan. Untuk jari kaki dari kelingking kiri sampai kelingking kanan berurut. Itu sunnahnya. Alah entah apa, kasih pikir sunnah. Ejek sunnah baru Islam. Kalau kita ngejek sunat atau menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kalau saya haram poligami, mengharamkan poligami, padahal poligami dibolehkan.
Kalau saya nggak mau poligami boleh, tapi kalau bagi saya poligami itu haram, nggak boleh. Jadi mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kalau tingkat-tingkat kayak saya, kalau tingkat minum whisky seperti ini nggak apa-apa, karena kayak saya kan nggak mabuk. Ya. Posisi seperti itu murtad. Walaupun kita nggak mabuk, karena dari segi minumannya sudah haram. Walaupun kita nggak mabuk, walaupun setetes, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Posisi seperti itu. Jadi atau kita menghalalkan, bisa contoh yang haram ada daging rusa misalnya yang dijual di Jembatan Cunda. Rusanya mati karena ditembak atau burungnya mati karena ditembak. Kita beli daging burung di AA. Kalau burungnya nggak sempat disembelih, berki misalnya atau apalah, yang begitu dijual itu sudah mati dan matinya karena ditembak, bukan karena disembelih. Itu berarti haram dimakan. Dia kalau mati jatuh karena tembakan harus sempat disembelih kembali sebelum habis masa dia sampai dia tercabut nyawanya. Jadi hal-hal seperti itu dijaga karena kita ini kan memasuki Ramadan. Seperti juga kita menjaga bagaimana hati kita biar tetap bersih dan juga akidah kita serta ibadah kita. Jadi kurang lebih itulah persiapan-persiapan kita mau memasuki bulan Ramadan. Kalau dari hadis tentang fadilah ta'allum wa amal akhbaru fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun hadis yang berkaitan dengan ini maka perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi man salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan tempat dia menuntut ilmu, maka seakan-akan dia berjalan dengan Allah ke dalam syurga. Jadi hari ini berangkat dari rumah, niatnya mau menuntut ilmu. Aku pergi cepat lah hari ini ada pengajian kata Ustaz Dharma. Jadi perginya dari rumah itu seakan-akan perjalanan kita menuju surga, apalagi di sini sudah ada dari surganya. Jadi insya Allah perjalanan kita akan lebih berwarna dan berpahala. Niatkan perjalanan kita untuk menuntut ilmu. Setiap perjalanan niatkan menuntut ilmu, jadi seakan-akan itu perjalanan menuju surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la antaqdua fata'allama baba min al-ilmi khairum min an tusalliya mi'ata rak'atin. Kita berkumpul belajar satu bab saja daripada ilmu itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat, kata Rasulullah. Jadi yang terakhir, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib hukumnya di atas setiap muslim. Nah, kenapa belajar ilmu satu bab itu lebih bagus daripada sholat 100 rakaat? Karena dengan belajar ilmu kita jadi tahu cara ibadah. Kalau enggak, kita kan enggak tahu nih bagaimana cara ibadah, bagaimana niat kita puasa dan niatnya niat yang sekurang-kurangnya sahaja aku puasa Ramadan sudah cukup, seperti itu. Kalau kita mau sambung, saja aku puasa Ramadan besok hari, ya pasti besok hari, mungkin kan kemarin, karena kemarin nggak mungkin. Saja aku puasa Ramadan besok hari, fardu di atasku, begitu disebut Ramadan pasti fardu. Jadi karena Allah Ta'ala boleh. Nah, niat harus jatuh, pastinya sebetulnya dia di pas masuk fajar. Tapi karena sulit sekali, boleh sebelum itu. Boleh juga diawalkan, ditakjilkan di malam. Nah, posisi niat itu setiap malam harus diniatkan. Apakah boleh kita berniat dengan 1 bulan sekaligus? Pendapat Imam Hanafi boleh. Jadi kalau kita niat di awal Ramadan, sahaja aku puasa fardu Ramadan dalam setahun sebulan, karena Allah Ta'ala. Begitu kita tinggal niat puasa di hari kelima, insya Allah puasa itu sah menurut Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kenapa Imam Hanafi menganggap ini sah? Karena beliau menganalogikan puasa ini dengan sholat. Begitu kita sholat, kita niatnya di awal rakaat pertama, rakaat kedua kita nggak niat lagi, rakaat ketiga kita nggak niat lagi, rakaat keempat nggak niat lagi. Tapi satu niat bisa untuk semuanya, kata Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i menolak pendapat ini, dan beliau berkata, kalau dianalogikan puasa dengan sholat, begitu kita sholat, lalu kita batal sholat di mau akhir sholat, kita sudah duduk tahiyat akhir nih, tiba-tiba perut nggak pas, berangin gitu kan, mau keluar kentut datang, begitu fil alamina innaka hamidum majid, keluarnya
Itu baru belum assalamualaikum. Keluar kentutnya di situ. Maka kita batal sholatnya. Apakah tahiyat akhir aja? Apa rakaat keempat aja? Atau semua sholat? Semua sholat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau seandainya kita analogikan dengan itu, begitu perempuan hari ke-7 halangan, 7 hari ke belakang batal puasanya. Karena kan dianggap puasa sebulan ini. Makanya amannya niat tiap malam. Jadi walaupun ada pendapat, tapi kita posisi tetap di niat setiap malam posisinya. Jadi itu dari niatnya. Kalau yang lain sunat-sunatnya banyak lah pastinya kan. Pertama menghidupkan dengan puasa Ramadan dihidupkan dengan baca Al-Quran. Bagaimana kalau Pak Teddy atau Ustaz Dharma bisa memprovokasi teman-teman biar bisa mengaji misalnya 1 juz sehari, jadi one day one juz, 30 hari selesai 30 juz. Lalu nggak sanggup kita ngajinya 30 juz, 1 juz sehari. 1 juz itu 9 lembar atau 10 lembar kita bilang 1 juz. Boleh kita ngaji, misal kita 20 nih kita anggap, atau 9 lembar. Untuk 9 lembar kita 18 nih. 18 ngajinya 1 halaman seorang. Kita simak nih misalnya buat halakah seperti ini. Lalu ngaji Pak Teddy setengah halaman, Saudara Mas setengah halaman. Saat ini mengaji yang lain dengar. Jadi yang mendengar dapat pahala sama. 1 hari selesai 1 juz. Kita ngajinya cuma setengah halaman, jadi nggak terlalu capek, nggak terlalu banyak energi yang keluar. Tapi kita dengarnya 1 juz nih. Sambil menyimak, sambil membetulkan bacaan. Nah, jadi sambil dengar semuanya, kan ada yang pintar sini, ada Ustaz Musliadi, ada Ustaz Saudara Rumah, saling nyimak, yang tahu yang paham dengarkan. Undang Ustaz juga boleh, nggak apa-apa. Saya kasih minum karena puasa kan, lumayan hemat. Jadi boleh digunakan untuk itu, halakah membaca Al-Quran 30 hari khatam Quran. Daripada kita udah lama nggak khatam, kapan waktu dulu ngaji di kampung sempat khatam, sekarang nggak khatam lagi. Nah jadi minimal ini kalau kita ngaji sendiri jadi nggak semangat, dengan halakah jadi semangat. Jadi walaupun pas giliran orang lain ngaji kita ngantuk-ngantuk sedikit, tapi kan minimal di saat itu kita mendengar bacaan orang lain, dan itu jadi pahala juga untuk kita, kan sama pahalanya. Jadi pahala ini tetap kita pahala dengar 1 juz 30 hari 30 juz. Untuk menghafal mungkin berat ya, karena kita sambilan kerja nih. Jadi minimal terhafal. Jadi kayak ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan kita terhafal semuanya. Tidak menghafal. Yasin rata-rata sudah terhafal, tidak menghafal. Walaupun ada kekurangannya saat disuruh coba ulang Yasin ayat ke-20. Tahu Ustaz? Ya karena kan bukan menghafal tadi. Tapi saat orang lain baca kita tahu, itu salah. Salamu qaulan mir rabbir rajim. Salah, mir rabbir rahim, betul. Tahu kita salah karena kita sering mendengar. Nah, ini dengan sering mendengar kita jadi aware dan lebih perhatikan terhadap Al-Quran. Selama ini kita begitu melihat notifikasi WhatsApp, ada 7 pesan belum dibaca, 10 pesan belum dibaca. Kita kok cepat kali ada pesan belum dibaca ya. Kita pikiran karena ada pesan yang belum kita baca. Al-Quran tertulis 6.666 pesan belum kamu baca ini. Kapan kita baca Al-Quran? Begitu banyak pesan yang Allah berikan kepada kita. Baca Al-Quran gunakan di waktu bulan Ramadan. Dengan kompak kita lebih gampang beribadah. Ajak buat jamaah di sini duhur asar, gunakan untuk baca Al-Quran. Setengah juz di setelah duhur, setengah juz setelah asar, juga gunakan. Misal contoh Pak. Dan inisiatif ini pastinya untuk si inisiator dia dapat pahala semuanya. Lumayan, keuntungan kita jauh lebih besar karena pahalanya untuk kita semua. Satu lagi yang saya mau ngajak teman-teman, kalau mau buat umrah arisan, buat arisan untuk umrah. Jadi selama ini kita kan paling kalau ada pertemuan bulanan kita menghadapi sesuatu yang dikocok-kocok tegang, dikocok-kocok tegang, pas keluar baru enak. Ini kocok nama arisan maksudnya kan. Jadi itu tegangnya itu. Nah ini bagaimana kita buat tegangnya itu, arisannya itu untuk umrah. Kalau emang mau buat tabungan untuk umrah, berangkatnya satu kantor, umrahnya terserah kalian. Maksudnya boleh sama saya atau sama siapapun boleh. Kalau misal mau berangkat sama saya, boleh pilih sendiri berangkatnya dari mana, hotelnya mau di mana, mau yang budget berapa.
Karena umrah itu sebenarnya kan bedanya itu ya tergantung di spek, sama kayak komputer. Kenapa komputer ini lebih mahal dari komputer ini? Ini LCD displaynya lebih besar daripada ini. Kenapa printer itu lebih mahal daripada printer ini? Ya itu muat A3, ini A4. Bukan mahal itu, lebih besar harganya karena lebih besar, lebih fasilitasnya lebih besar. Gitu juga mahal karena Garuda. Oh kita naik Lion. Mau murah naik AirAsia. Mau lebih murah lagi kita transit. Bisa dari Kuala Lumpur, bisa dari India. Oh mau murah ambil hotelnya yang hotel murah agak lebih jauh dia. Dan fasilitasnya gitu juga, hotel kan ada bintang 3, bintang 5, ada bintang 7, sakit uleh ada pikir hotelnya. Jadi tempat tidurnya mau pijit gitu. Jadi posisi, tapi ada kemarin yang kita ngambil program backpacker. Kalau mau kemarin backpacker kita itu sekitar 13 juta sudah dapat. Tapi backpacker, cewek agak berat memang backpacker. Backpacker kita artinya nggak ambil kamar, nggak ambil makan. Makan bayar sendiri, artinya nggak tanggung sama travel. Dalam 13 itu belum ada makan maksudnya. 13 juta dapat. Kita ngambil travel maskapai penerbangannya yang paling murah. Cari sendiri, sekarang kan sudah ada Traveloka, sudah ada, cek aja. Ustadz, murahnya kita nanti di bulan sekian. Pastikan rapat dengan Pak Teddy, atur aja sendiri. Saya bantu kalau emang boleh diajak bantu, nggak pergi sama saya nggak apa, saya bantu manasik aja, nggak usah dibayar. Saya kalau di sini Pak Teddy ikhlas betul, saya bukan bercanda. Memang saya karena udah saya anggap kayak seperti keluarga, jadi memang nggak perlu dibayar pun saya mau datang ke sini. Karena saya kan penerimaannya bagus dan saya ngajar Pondok Lani, kan ada saudara juga. Jadi penerimaannya bagus dan saya merasa akrab nyaman di sini. Ya saya ngomong sama juga kan, nggak saya ngomong ngajar ini kan saya ngomong juga sebenarnya. Jadi intinya saya nggak perlu dibayar, kalau ada kegiatan apapun ajak aja. Mau tilawatil Quran, mau belajar tajwid, kita belajar Iqra dari pertama Ustadz, ajarin kami lah. Kita belajar Iqra dari pertama dari pengucapan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah itu ngucapin ba-nya gimana? Ba itu kan huruf syafaten, karena cara sebut ba. Jadi ba itu kan disebutkan dengan bersatunya dua bibir. Bibir kita sendiri, bukan bibir orang lain. Bibirku dengan bibirmu. Jadi bibir atas dan bibir bawah. Bibir bawah pun bibir bawah ini, bukan bibir bawah lain ya. Yang lain. Bawah yang ini. Jadi bersatu dengan bibir atas dan bibir bawah kita ba. Jadi posisi dari Bismillahirrahmanirrahim. Sudah betulkah Fatihah kita selama ini? Sudah betulkah kita baca ayat-ayat kita? Jangan sampai selama ini kita sholat, ternyata sholat kita tidak diterima karena nggak benar. Selama ini kita buat surat, tapi surat kita nggak diterima tadi. Kenapa? Suratnya nggak salah. Kita buat permohonan kepada Bapak Bupati Aceh Utara untuk diberikan pinjaman ataupun mengajukan ini kerjasama dengan pemerintah. Kita buat tulisannya kepada yang terhormat Bapak Bui Pati. Bapak Bui Pati itu nggak diterima suratnya, bahkan geram terima. Masa Bui ganti dulu. Iya, silakan. Kepada terhormat Bapak Bui Pati. Nah, posisi ini begitu kita salah pengucapan, salah spelling, salah pengejaan, di sini bisa jadi masalah. Kalau mau kita belajar tajwid, ayo. Mau belajar Iqra dari pertama, Ustadz ini dari Iqra 1 kita belajar. Ini nggak, kita tanya nggak ada yang mau ngaku nih bisa belajar atau baca Al-Quran. Dari Iqra 1 semuanya standar, boleh? Kita masuk Iqra 1. Sama-sama dari awal juga boleh. Ustadz tapi kita nggak ada budget, nggak usah dibayar. Nggak usah dikasih makan karena puasa kan. Jadi mau artinya saya karena namanya keluarga kan, selama saya ada waktu dan ada kegiatan, Ustadz ada waktu, apa kita datang. Jadi mau belajar tentang itu boleh. Dan pastinya umrah ini nggak usah dengan saya, nggak usah pikir ini Ustadz cari untung nih, nggak usah dengan saya. Cari travel sendiri boleh, pesan tiket sendiri boleh. Saya bantu manasik aja, nggak usah dibayar pun. Jadi kalau mau ajak saya sekalian boleh, saya bayar sendiri, nggak usah ngambil dari kalian. Jadi cuman kalian ajak Ustadz, pergilah sekalian, setelah kami hitung bayar sekian, saya bayar sendiri, nggak usah dibayarin. Jadi saya ikut mau bantu. Kenapa? Karena ini sudah jadi keluarga saya semuanya. Jadi kalau bisa yang saya inginkan, yang saya omongkan ini terwujud. Terserah caranya gimana. Kita nabung kayak misalnya sebulan buat kas 500.000 seorang misalnya. 2 bulan 1 juta. 10 bulan 5 juta. 20 bulan 10 juta. 30 bulan berarti kan kurang lebih 3 tahun. Dapatlah 15 juta. Dapat kita umrah. Gak usah pakai bunga-bunga, gak usah pakai apa, duit aja sendiri, tabung aja. Kok arisan saja 500.000 per bulan,
per kepala dapat. Yang pegang duit kalian sendiri, nggak usah pegang sama saya. Begitu ada duit, kalian pastikan travelnya nanti gampang. Travel mana saja boleh. Penerbangannya mau naik pesawat apa, hotelnya di mana, bahagia sekali kan, bisa pergi umrah sama-sama satu kantor.